Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubna Sajidah dengan NIM 2305120411 dari kelas TID 2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Di tengah perkembangan teknologi dan komputer saat ini, sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia di era modern dilakukan menggunakan komputer, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Rasanya, semua orang pasti tahu dan pernah menggunakan komputer, bukan? Entah untuk bekerja, belajar, bermain, ataupun berkomunikasi sehari-hari. Komputer sekarang juga sudah lebih canggih dan dilengkapi dengan fitur-fitur dan aspek yang memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, kalian tahu nggak sih bagaimana awal mulanya tercipta komputer dari dulu? Hingga bisa kita nikmati dengan mudah, bahkan bisa kita bawa-bawa kemana-mana sekarang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan komputer dari awalnya menggunakan tabung vakum hingga menjadi jaringan global yang kita kenal sebagai internet. Langsung saja kita simak sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Komputer merupakan sekumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data kepada pengguna. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas dan tidak berhubungan dengan aritmatika. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang matematikawan dan ilmuwan dari Inggris bernama Charles Babbage. Mulanya, beliau bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine 0 sendiri sangat jauh berbeda dengan kebanyakan model komputer saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama dengan komputer modern, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890-an, penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat dan terus mengembangkan potensinya hingga sukses mendirikan perusahaan komputer IBM yang merupakan cikal bakal komputer digital. Dan dikembangkan pertama kali oleh Alan Turing yang kemudian diberi nama mesin Turing. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Bentuk maupun fitur komponen komputer saat ini yang kita gunakan pasti jauh berbeda dengan komputer zaman dulu. Perkembangannya dari pertama masuk pasar hingga sekarang dibagi jadi 5 generasi. Setiap komputer mempunyai inovasinya yang memungkinkan perangkat ini bisa berkembang pesat. Nah, masuk pada generasi pertama. Generasi pertama yang menggunakan tabung vakum pada tahun 1940-an sampai awal 1950-an. Perangkat yang pertama ini ternyata dikembangkan untuk desain peluru kendali dan pesawat. Penggagas komputer generasi pertama adalah Konrad Zuse, seorang insinyur dari Jerman. Membangun sebuah komputer
Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Komputer ini memanfaatkan tabung hampa udara untuk sirkuit dan drum magnetik sebagai memori. Kemajuan lain dalam pengembangan kekuatan komputer juga dilakukan oleh blok sekutu. Untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman Nazi pada tahun 1943, Jerman membuat komputer pemecah kode yang disebut komputer Colossus. Meskipun pembuatan Colossus tidak banyak berdampak pada kemajuan industri komputer karena ada dua alasan. Pertama, Colossus hanya dirancang untuk memecahkan kode rahasia dan bukanlah komputer serbaguna. Kedua, orang tidak tahu tentang keberadaannya hingga 10 tahun setelah perang berakhir. Perkembangan komputer lain pada masa ini dikenal sangat mahal dan besar loh. Besarnya hingga bisa menempati seluruh ruangan. Contohnya ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer pertama di dunia yang memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Presper Eckert dan John Morley. Komputer generasi ini juga mengandalkan machine language, yakni level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya dapat menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, dan untuk menyetel perhitungan baru membutuhkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Komputer pertama menggunakan tabung vakum untuk memproses data. Program dijalankan dengan saklar fisik, dan kabel. Memasuki generasi kedua. Generasi kedua menggunakan transistor pada akhir tahun 1950-an sampai awal 1960-an. Transistor menggantikan tabung vakum, mengurangi ukuran, konsumsi daya, dan panas yang dihasilkan. Ditemukannya transistor pada masa ini sangat memengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis dan mengubah tampilan komputer generasi pertama. Perkembangan generasi kedua menjadi awal perkembangan komputer dengan digantinya tabung hampa dengan transistor. Transistor memungkinkan komputer jadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sperry Rand membuat komputer bernama LARP. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Selain itu, pada generasi kedua memori inti genetik juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti IBM 1401, komputer bisnis populer pertama yang menggunakan transistor. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401, yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar
menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi pengguna bisnis. Pada saat itu, kemudian beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan dan berkembang lebih baik lagi. Pada 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Penemuan papan sirkuit cetak dikreditkan ke Paul Euler, seorang penemu Austria. Paul Euler pertama kali mengembangkan papan sirkuit cetak ketika dia mengerjakan set radio pada tahun 1936. Tetapi papan sirkuit tidak digunakan secara massal sampai setelah tahun 1950-an. Sejak saat itu, popularitas PCB mulai berkembang pesat. Pada tahun 1950-an, sistem operasi pertama dikembangkan untuk komputer mainframe IBM System 360 yang tersedia dalam banyak pilihan dan harga yang berbeda. Di sini, sistem operasi tunggal mulai direncanakan dan melahirkan OS 360. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat. Memasuki generasi ketiga, menggunakan integrated circuit dan mainframe pada tahun 1964 sampai 1971. Integrated circuit atau sirkuit terpadu memungkinkan lebih banyak transistor dikemas dalam sebuah chip. Komputer generasi ketiga ditandai dengan penggunaan integrated circuit yang menggabungkan beberapa transistor di dalamnya. Hal ini menyebabkan komputer generasi ketiga memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dari komputer generasi pertama. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar, yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Untuk mengatasi masalah ini, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer generasi ketiga memiliki ukuran lebih kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam bentuk chip, cepat, dan murah. Komputer generasi ini juga memungkinkan untuk dipasarkan secara umum. Selain komponen hardware, beberapa hal di bagian software untuk kinerja komputer generasi ketiga ini juga berkembang sangat cepat dan pesat seperti pertama program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, atau BASIC. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operation system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Mainframe mulai populer, memberikan layanan komputasi ke perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Contoh komputer pada generasi ini adalah IBM System 360. Pengembangan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran. Melayani banyak user interaktif sekaligus atau multi-user, multiprogramming atau multitasking, menjalankan banyak proses job sekaligus dengan cara mempartisi memori, time sharing, memberikan layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai seakan dilayani terus, padahal di gilir
persatuan waktu secara singkat. Lalu, generasi keempat. Generasi keempat menggunakan mikroprosesor dan muncul personal computer atau PC pada tahun 1980 sampai 1990-an. Tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, F-messaging, dan real time. Penemuan mikroprosesor memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah diakses. Komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah kiping silikon. Sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap peranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection atau EFI dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada awal tahun 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Berkembangnya mikrokomputer, termasuk personal komputer atau PC. Kalau komputer generasi pertama, yang besarnya bisa menempati seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah dapat digenggam manusia. Pada masa ini, mulai muncul juga laptop yang dapat dibawa kemana-mana seiring waktu. Mereka pun dapat dihubungkan dengan sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal computer untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dan komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam, yaitu palm top. Contoh Altair 8800 yang merupakan komputer kit yang menjadi cikal bakal munculnya industri komputer pribadi. Di generasi ini, pengembangan sistem operasi seperti Unix dan MS-DOS. Selanjutnya yaitu generasi kelima, di era komputasi pribadi. Sekarang dan sampai masa depan. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Komputer yang kita gunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat dipadatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Penggunaan nanoteknologi dan komputer kuantum juga akan mengubah penampilan komputer yang kita kenal sebelumnya. Komputer generasi kelima dikembangkan untuk bisa merespon suara, bahasa, dan mampu belajar secara sadar. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer pribadi semakin populer dengan munculnya perusahaan seperti Apple dan IBM. GUI atau Graphical User Interface menjadi standar dengan munculnya komputer pribadi seperti Apple Macintosh dan Microsoft Windows. Perkembangan perangkat lunak seperti pengolah kata, spreadsheet, dan perangkat lunak grafis. Internet mulai muncul sebagai jaringan global yang mengubah cara manusia berinteraksi dan berbagi informasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan
kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.